Shalom, selamat malam jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan kita dalam keadaan baik meskipun kita menghadapi pandemi COVID-19. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama-sama pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan ibadah keluarga hari Rabu tanggal 4 November 2020 dari kitab Maliaki pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan 14. Jemaat Tuhan, Nabi Maliaki artinya pemberi pesan. Maliaki juga yang menulis kitab Maliaki ini. Maliaki menuliskan kitabnya untuk orang-orang Yehuda sesudah kembali dari pembuangan. Jadi jemaat Tuhan, dalam ayat 1 dari Maliaki pasal 1, Israel yang dimaksudkan di situ adalah orang-orang Yehuda yang kembali dari pembuangan. Jemaat Tuhan, Maliaki dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Allah mau berbicara dan menegur Israel melalui Maliaki. Itu berarti jemaat Tuhan, ia begitu mengasihi Israel. Kalau ia tidak mengasihi Israel, maka ia tidak akan menegurnya. Dia akan membiarkan bangsa Israel dengan kehendak dan keinginannya sendiri. Jemaat Tuhan, mengapa Allah harus menegur bangsa Israel? Sebab pada waktu itu bangsa Israel Yehuda sudah pulang dari Babel. Atau dalam hal ini mereka telah kembali ke negeri asal mereka masing-masing. Kembali ke tanah perjanjian. Tembok-tembok Yerusalem sudah dibangun kembali jemaat Tuhan. Banyak hal yang sudah dilakukan di sana. Kehidupan mereka seolah-olah sudah berjalan dengan baik. Namun spiritualitas mereka belum berjalan dengan baik. Patung-patung berhala memang sudah tidak ada lagi. Namun jemaat Tuhan, ibadah mereka masih dibalut oleh dosa dan pembuangan. Di sini kita mau melihat jemaat Tuhan bagaimana mereka juga mempersembahkan kurban yang sembarangan untuk Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab hari ini kita melihat bahwa Allah melihat situasi yang demikian, dia mempertanyakan hal tersebut. Tegurannya adalah mereka bangsa Israel seharusnya menghormati kekudusan Allah. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka tidak takut kepada Allah yang sudah mengangkat mereka dari pembuangan, yang sudah memberkati mereka. Semestinya mereka menghormati Allah selayaknya seorang anak menghormati bapak dan ibunya. Jemaat Tuhan, bangsa Israel ditegur keras. Bahkan Allah juga melihat bagaimana para imam telah menghina nama Allah. Penghinaan itu dilakukan dengan membawa persembahan yang tidak layak. Seperti roti yang cemar. Hewan kurban yang cacat. Oleh sebab itu Allah berkata, lebih baik rumah Tuhan ditutup saja. Alasannya, sekalipun mereka datang beribadah dan mempersembahkan kurban, Allah tidak menyukai. Karena perilaku mereka, tingkah laku mereka tidak menghormati Tuhan. Padahal bangsa-bangsa lain menghormati Tuhan. Tetapi Israel, umat pilihan Allah, justru meremehkan Tuhan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana penghormatan kita kepada Tuhan?
Apakah penghormatan kita hanya terbatas pada ritual ibadah dan bentuk-bentuk perayaan lainnya? Seharusnya jemaat Tuhan kita menyadari penghormatan kepada Tuhan tidak terbatas pada gedung-gedung gereja. Penghormatan kepada Tuhan juga bukan ditentukan oleh suara-suara musik yang heboh dan menawan. Namun, penghormatan kepada Tuhan harus ditunjukkan oleh sikap perilaku yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kehidupan umat anaknya senantiasa kudus dan terpisah dari hal-hal duniawi. Atau bisa dikatakan jemaat Tuhan, Allah menghendaki penghormatan kepada Dia selaras dengan firman-Nya. Karena itu jemaat Tuhan, kita harus menjaga seluruh jiwa tubuh kita tanpa cacat celah di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kehidupan kita harus benar-benar berubah. Perubahan itu harus nampak jelas jemaat Tuhan. Mengubah diri kita, tingkah laku kita, perkataan-perkataan kita. Mengubah diri kita sehingga kita tahu membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah dan mana yang tidak berkenan di hadapan Allah. Penghormatan kita kepada Tuhan harusnya dengan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, banyak orang yang berkata bahwa mereka menghormati Tuhan. Tetapi kenyataannya mereka tidak menjalani kehidupan yang sesuai dengan standar Tuhan. Masih berkompromi dengan dosa. Satu-satunya yang membedakan adalah orang Kristen dan orang dunia. Orang Kristen pergi ke gereja dan orang dunia tidak. Orang Kristen beribadah, tapi orang dunia tidak. Hanya dibedakan dengan cara seperti itu. Tapi tingkah laku, perbuatan, perkataan sama dengan orang-orang dunia. Dan Allah tidak berkenan akan hal yang sedemikian. Ketika kita katakan kita berjalan bersama Tuhan, artinya kita juga harus membangun keakraban dengan Tuhan secara terus-menerus. Menit demi menit, hari demi hari, sampai nafas kita yang terakhir, kita harus konsisten dengan iman Kristen kita. Harus tetap ada ketekunan yang menyembah kepada Dia. Kita harus menyenangkan hati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu berarti kita menghormati Tuhan, kita memiliki ketaatan kepada Tuhan. Tidak peduli apa situasinya, baik keadaan kita barangkali bergumul. Saat ini kita menghadapi masalah, persoalan, kita tetap harus menghormati Tuhan. Karena penghormatan kepada Tuhan tidak hanya dibatasi oleh ritual-ritual tertentu. Oleh sebab itu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita melatih diri untuk mempraktikkan perilaku yang memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Marilah kita menjadi manusia baru dengan terus-menerus memberi diri merenungkan firman Tuhan, diubahkan oleh firman Tuhan. Maka kita akan memancarkan kasih Kristus melalui sikap hidup kita dimanapun kita berada. Ketika kita mengatakan kita menghormati Tuhan, kita benar-benar memberikan penghormatan yang selayaknya kepada Tuhan. Baik secara ritual ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada suatu malam jemaat Tuhan, ada seorang wanita bermimpi. Wanita ini bermimpi bercakap-cakap dengan Allah. Ia begitu marah atas semua penderitaannya dan kejahatan yang dia lihat di sekelilingnya. Lalu ia mengeluhkan hal itu kepada Allah. Dia berkata, mengapa Allah tidak berbuat sesuatu terhadap semua ini? Mengapa Allah diam melihat penderitaan dan kejahatan? Dengan lembut Allah menjawab, sudah, aku telah menciptakan engkau. Allah berkata, aku telah menciptakan engkau.
Allah bisa saja mengirimkan banjir seperti yang dilakukannya pada zaman Nuh untuk membasmi semua kejahatan di muka bumi ini. Dia mampu, tetapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena Allah telah berjanji untuk tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Yang dia lakukan, yang Allah lakukan adalah memilih bekerja melalui manusia seperti kita. Kehadiran kita sebagai agen-agen Allah yang memampukan agar terjadi perubahan di dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Di sisi lain kita lihat bagaimana Allah mengubah Paulus, seorang penganiaya jemaat, menjadi saksi terhadap semua orang. Hidup dan surat-surat Paulus memberikan pengajaran dan inspirasi untuk kita semuanya berada dalam perubahan. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita diubahkan oleh kekuatan Kristus? Apakah sekarang saudara melayani Tuhan, bersekutu, bersaksi dengan ketaatan sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan untuk mengubah kehidupan orang-orang di sekeliling kita? Jemaat Tuhan, marilah di tengah-tengah situasi apapun yang kita hadapi pada saat ini, kita memohon agar Allah bekerja di dalam hati kita, hidup kita, sehingga melalui kehadiran kita, kita bisa membuat perubahan di dalam keluarga dan masyarakat, juga di dalam dunia ini. Itu adalah penghormatan kepada Allah yang layak Allah terima. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin.